warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya guru SMP Negeri 2 Bajen Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan keempat. Berikut video pembelajaran saya. Kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh Salpiana. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa-doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, alamin. Baik, sahabatku semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya mau periksa kalian terlebih dahulu. Oke, semua hadir semua ya? Jadi hari ini hadir semua. Jadi sekarang kita sudah masuk musim hujan. Jadi sekarang kita sudah masuk musim hujan. Cuaca sangat mempengaruhi kesehatan kita. Karena itu kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan supaya kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi kita harus pintar jaga kesehatan supaya kita bisa melakukan aktivitas kita. Baik. Sebelumnya sebelum kita lanjut, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Saya akan menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian sudah mempelajari materi, membaca materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Oke, silakan jawab. Sudah? Oke, silakan kita kumpul kembali.
Sudah. Oke, jadi ini sudah kita laksanakan. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Materi kita minggu lalu mengenai interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi saya tidak menyangka kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Jadi kalian betul-betul belajar luar biasa. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai materi lembaga keluarga. Di dalam keluarga itu masing-masing memiliki peranan dan fungsi tersendiri. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas apa tugas kita di dalam keluarga, apa fungsi kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi setelah belajar mengenai lembaga keluarga di sini, kita akan mengetahui apa itu keluarga. Apa itu keluarga? Kemudian apa fungsi atau peranan kita di dalam keluarga? Kemudian yang ketiga, kira-kira apa yang akan terjadi ketika fungsi dan peranan keluarga itu tidak terlaksana? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita berbagi kelompok. Saya lihat sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian saya akan ini gambar keluarga yang harmonis ya. Ada lengkap, ada ayah, ada ibu, ada anak. Mereka berkumpul untuk melakukan aktivitas. Nah, kenapa dikatakan harmonis? Karena di sini ini salah satu contoh keluarga yang menjalankan fungsinya. Jadi anaknya itu dibimbing sama orang tuanya. Berbeda sekarang. Sekarang itu banyak keluarga anaknya hanya main HP terus. Tidak mempedulikan apa yang dilakukan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini fungsi keluarga. Yang pertama itu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi di sini merupakan fungsi yang dilakukan keluarga untuk mengurus anaknya, mengurus keluarganya. Kemudian fungsi proteksi atau perlindungan. Di dalam keluarga kita akan mendapatkan perlindungan. Kita akan merasa nyaman, merasa tenang karena adanya keluarga. Keluarga akan melindungi kita. Kemudian fungsi ekonomi. Keluarga, di dalam keluarga itu ada yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan. Nah, ini juga salah satu contoh gambar keluarga. Nah, ini
kasih. Jadi itulah tadi video mengenai keadaan keluarga. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai keluarga, silakan sebentar dipertanyakan ya. Sekarang saya akan bagikan, sekarang karena semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya, saya akan membagikan nomor untuk dipasang di kepalanya. Oke, silakan bagi nomornya. Jadi semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan berbagi tugas. Siapa sebentar yang akan bertugas menulis, siapa yang akan bertugas membaca, siapa yang akan bertugas bertanya dan menjawab sebentar ya. Oke, silakan berdiskusi, membahas soal yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan diajukan dibahas di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibuka bukunya sambil mencari jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Jadi buku bagian yang membaca, materinya yang belum membaca. Oke, baik, sambil melakukan diskusi, saya tetap melakukan penilaian ya. Siapa yang aktif dalam diskusi, siapa yang bertugas, itu akan menjadi penilaian untuk kalian.
Ada masalah? Ada kita? Ahmad Agustin. Selesai berdiskusi. Sekarang kita akan melakukan diskusi antar kelompok. Sekarang antar kelompok ya. Sesuai dengan kesepakatan, saya akan mengundi siapa yang naik nomornya, maka dialah yang bertugas membacakan hasil diskusinya. Mana nomor satu? Oke, nomor satu sudah siap? Oke, nomor satu sudah siap. Sekarang kita akan mengundi. Siap, yang naik nomornya, dialah yang bertugas membacakan hasil diskusi kita. Ya, saya lock sekarang ya. Nomornya sudah ada. Saya akan lock nomornya. Siapa yang naik nomornya, maka dialah yang bertugas membacakan hasil diskusinya. Nomor 3. Oke, nomor 3 bertugas membacakan hasil diskusi dari kelompok 1.
tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pembacaan hasil diskusi dari kelompok 1 itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Nah, jadi saya berharap kelompok lain juga memiliki semangat yang luar biasa. Jangan mau kalah dari kelompok 1. Saya yakin kelompok 1 ini akan mundur semua, akan sukses semua nilainya. Akan sukses semua nilainya ya. Kemudian selanjutnya siapa yang mau bertanya atau ada pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 1? Oke, pertanyaan dari kelompok 4. Oke, silakan berdiri. Apa pentingnya satu keluarga? Apa pentingnya satu keluarga? Siapa yang kita tunjuk? Coba ditunjuk siapa yang akan menjawab. Nomor 1. Nomor 1. Mana nomor 1? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Oke, saya yakin semua akan tugas nilainya ini kalau begini caranya berdiskusi. Kalau masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tunjukkan semangatmu untuk kelompok 2. Jangan mau kalah dengan kelompok 1. Kelompok 2 harus jauh lebih hebat dibandingkan dengan kelompok 1. Sesuai kesepakatan tadi, saya akan mengundi juga kelompok 2 siapa yang bertugas membacakan hasil diskusi. Oke, masih semangat kelompok 2? Ada semangatnya kelompok 2? Ayo semangat kelompok 2. Jangan mau kalah. Oke, siap? Kelompok 2 yang naik nomornya akan membacakan hasil diskusi bersama teman-temannya. Dan naik itu nomor 6. Mana nomor 6? Oke, nomor 6. Sudah siap? Oke, siap nomor 6. Jangan mau kalah dari kelompok 1. Begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan belajar satu dan delapan keluarga merupakan tempat di mana proses pengenalan jati diri serta proses sosialisasi pertama kali dilakukan. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Ada tentang perintah dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Supaya keluarga bisa harmonis, sebaiknya menjelaskan semua fungsi lembaga keluarga. Kegiatan belajar 2. Anggota keluarga ayah bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap anggota keluarganya. Ayah mempunyai peranan yang penting dalam keluarga, selain membimbing ayah juga dijadikan idola dan panutan anak-anaknya serta melindungi keluarganya. Ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anak-anaknya. Tugas seorang anak yaitu belajar,
dan menghormati orang tuanya. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya. Oke, nah, kelompok 2 juga tidak mau kalah semangatnya dibandingkan kelompok 1. Saya luar biasa ini, luar biasa diskusinya hari ini, luar biasa ini anak semua. Calon-calon orang sukses. Amin. Amin. Oke, kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya atas hasil diskusi dari kelompok 2? Pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan berdiri. Bagaimana caranya supaya suatu keluarga tetap harmonis? Bagaimana caranya supaya suatu keluarga tetap harmonis? Tunjuk salah satu dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nomor 7. Nomor 7, mana nomor 7? Oke, silakan nomor 7 dijawab, berdiri. Agar suatu keluarga tetap harmonis, yaitu cara menjalankan semua fungsi keluarga. Selain itu, anggota keluarga harus mengetahui bagaimana fungsi dan peranannya dalam keluarga. Oke, tepuk tangan dulu. Jawaban yang singkat dan padat serta jelas, ya. Oke, sekarang coba perhatikan Bapak di depan. Kita games dulu. Oke, semua berdiri. Saya minta semua berdiri. Semua berdiri ya. Kemudian tangan kanan diangkat ke depan. Tangan kanan ya. Kemudian ikuti apa yang saya katakan. Kalau sebentar saya katakan pegang matanya ya. Kemudian saya bilang pegang hidungnya. Oke, saudara tangannya diputar ke kanan. Putar, kemudian pelan, kemudian cepat, diputar lebih cepat lagi, cepat, kemudian dipegang matanya. Nah, ada yang mengikuti saya. Bukan pegang matanya, malah pegang hidungnya. Jadi, oke, silakan duduk kembali. Jadi, sebaiknya kita konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjut di kelompok 3. Nah, seperti tadi, kelompok 3 juga harus saya undi. Siapa yang naik nomornya, maka dialah yang bertugas membacakan hasil diskusinya. Ya, saya ulang kembali. Oke, saya siap kelompok 3. Coba di kelompok 3. Jadi, oke, kelompok 3, yang naik nomornya nomor 10. Oke, nomor 10. Nomor 10 yang bertugas membaca. Saya atas nama Ayu Febrianti akan membacakan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Keluarga merupakan unit suatu sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Lembaga keluarga merupakan tempat di mana proses pengenalan jati diri dan proses sosialisasi pertama kali dilakukan supaya keluarga bisa harmonis. Sebaiknya menjalankan semua fungsi lembaga keluarga sesuai dengan pengamatanmu pada ayah bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap anggota keluarganya. Ayah mempunyai peranan yang penting dalam keluarga. Selain pemimpin, ayah juga dijadikan idola dan panutan anak-anaknya serta melindungi keluarganya. Ibu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lain-lain, mengasuh dan mendidik anaknya, memenuhi kebutuhan efektif dan sosial anaknya. Anak, tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tuanya. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Di mana kelompok lain juga tidak mau kalah semangat. Nah, apalagi sebentar kelompok 4 harus lebih semangat lagi. Oke, saudara, ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Oke, pertanyaan dari kelompok 2 membalas pertanyaan yang tadi. Bagaimana pendapat ibunya dari sekarang mengimani negeri yang melakukan yang bertugas mencari nafkah itu adalah ayah. Bagaimana pendapatmu ketika ada seorang ibu yang bekerja mencari nafkah, membantu keluarganya? Coba ditunjuk satu orang dari kelompok 3 untuk menjawab. Nomor 12 dan berdiri. Oke, itu benar dulu. Luar biasa semuanya. Saya betul-betul sangat bangga sama kalian. Tidak ada pertanyaan. Jadi keluarga itu memiliki. Coba diperhatikan kembali. Oke, coba fokus kembali. Terima kasih. Jadi keluarga itu memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Dalam keluarga ada ayah, apa tugasnya ayah, ada ibu, apa tugasnya ibu, ada anak, kita sebagai anak, apa tugasnya sebagai anak. Nah, itu semua kita laksanakan di dalam keluarga supaya keluarga itu tetap harmonis. Apa tugasnya ayah? Mencari uang. Mencari uang. Tugasnya ibu? Masak. Masak. Kalau kita anak, tugasnya apa? Kemudian di dalam pembelajaran dari kemarin itu banyak sekali anak-anak yang bekerja. Ada anak-anak yang bekerja ya. Ketika mereka bekerja tentang pembelajaran, diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai lembaga keluarga. Keluarga adalah berkali-kali saya katakan bahwa saya merasa sangat bangga punya peserta didik, punya siswa seperti kalian. Nah, bisa menyimpulkan secara bersama-sama dan ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menguji kembali bagaimana pengetahuan kalian setelah belajar mengenai lembaga sosial. Kita akan melakukan proses kembali.
masing-masing. Kemudian pertemuan berikutnya fotonya dikumpul. Ya, jadi berfoto dengan keluarga masing-masing. Kemudian fotonya dikumpul. Kemudian jangan lupa materi kita minggu depan pelajaran mengenai lembaga agama. Jadi baca buku paketnya mengenai lembaga agama. Oke, tidak lagi pertanyaan? Oke, semangat. Terima kasih atas semangatnya. Sebelum kita pulang, saya minta supaya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat. Kemudian jaga hati-hati, jalan sebentar ketika kita pulang. Kemudian jaga kesehatan ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Om Anas. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya titip salam sama keluarga kalian di rumah. Wassalamualaikum